وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allahul Azza wa Jalla masih terus mengalirkan nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang hari ini tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit atau sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua ini kita harus patut syukuri. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita dipandang oleh Allah sebagai pengkufur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa akan menantang bala demi bala yang Allah Azza wa Jalla. Tunggulah adab yang sangat pedas yang akan terasakan andaikan kita ukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang sangat populer yang kita pahami, setiap telinga kita dengar, setiap mata kita lihat melalui qaulnya Allah Azza wa Jalla, melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hari ini kita telah bebas dari puasa dengan iman dan kepastian diri kepada Allah, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah ilahi dan menjauhi segala yang dilarangnya. Itulah konsekuensi daripada takwa yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah buah daripada puasa kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengapa momentum Idul Fitri ini menjadikan bagian dalam kehidupan kita harus kita pandang dengan cermat, karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Allah lah zat yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah, tidak ada daya. Makhluk yang dicipta dari tanah, yang prosesnya penciptaan memberi pelajaran mendalam kepada kesadaran diri tentang bagaimana prosesi daripada penciptaan manusia yang seutuh. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat ke-12, ayat ke-13, ayat ke-14. Kalau kita kaji lebih ulang kembali, maka memberikan sebuah cambuk yang sangat pedas dan sangat tajam kepada jiwa kita. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia daripada saripati yang berasal tanah. Tanah yang kita duduki saat ini, tanah yang kita pijak saat ini, tanah adalah cikal bakal manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya Allah pesankan kepada kita, "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami menjadikan air yang kita, air mani yang di dalamnya tempat yang kokoh kuat, yaitu rahim dari seorang wanita. Bicara kepada diri kita, siapa diri kita ini, siapa yang kita banggakan, harus seperti apa hidup kita ini. Tidak ada lagi, hanyalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah konsekuensi hidup yang utama.
Ayat kalimat yang diberikan oleh Allah kepada kita lebih tepatnya pada surat Al-Mu'minun ayat ke-14, "Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghah idhaman, fakasawna idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Kemudian dari air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yakni darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menciptakan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci dan Allah sebaik-baik pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. 3 ayat ini seharusnya menyadarkan diri kita untuk kembali merenungkan betapa agungnya dan ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla dan betapa lemahnya diri kita ini. Jika kesadaran ini kita tanamkan dalam jiwa, maka bisa dipastikan kita akan senantiasa patuh dan takut akan perintah ilahi. Seakan-akan hanya mahabbah cinta kepada Allah, taat kepada ilahi. Dari ketiga ayat ini kita harus menyadari bahwa setiap kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan kondisi yang lemah dan akan semakin lemah, maka hilanglah segala hal yang kita banggakan. Kita akan melewati sebuah siklus yang berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Kaifa takfurun billah.